Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai saat ini pagi hari di hari ketiga menjelang Idul Fitri, tepatnya di hari Jumat terakhir Ramadan, tanggal 28 Ramadan 1446 Hijriyah. Allah masih menganugerahi kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah itu, pastilah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dari sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat terbesar adalah nikmat hidayah iman, nikmat hidayah Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan umur, nikmat kekuatan, sehingga kita masih dapat mengarungi hidup dan kehidupan. Kita masih dapat melaksanakan fungsi kita sebagai khalifah fil ardh, dan kita pun masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan peran kita sebagai abdi Allah, hambanya Allah, yang semestinya kita taat, patuh, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah kita masih dapat melaksanakan dan mengisi Ramadan dengan ibadah saum kita, dan malam hari pun kita masih dapat melaksanakan qiyamu Ramadan, yaitu ibadah salat tarawih. Dan kita pun masih diberikan kesempatan untuk terus tilawah, mengkaji Al-Quran, mentadaburinya, menganalisanya, dan kita berupaya keras untuk mencoba untuk melaksanakan nilai-nilai syariat Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan kita pun masih juga berupaya keras untuk terus menjaga sholat kita sebagai upaya kita menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Sekarang kita hari ini berada di penghujung Ramadan. 3 hari kita kaum muslimin akan berjumpa dengan Idul Fitri.
Ada satu hal yang harus kita renungkan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185 yang telah kita bacakan di muqaddimah pembicaraan kita pada pagi hari ini. Allah katakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di penghujung ayat ini ada pesan penting yang harus kita lakukan bagi kita semua yang mendambakan untuk menjadi orang-orang yang berhak untuk menjadi pribadi yang Idul Fitri. Ada 3 hal dari penghujung ayat itu. Yang pertama adalah walitukmilul iddata. Yang pertama, kita Allah perintahkan untuk berupaya untuk menyempurnakan iddata, hitungannya atau bilangan ibadah puasa Ramadan. Jadi secara tekstual dari redaksi ayat tersebut, bagi orang-orang yang menghendaki Idul Fitri, ingin menjadi pribadi yang Idul Fitri adalah, kata Allah, hendaklah menyempurnakan hitungan bilangan Idul Fitri, hitungan ibadah Ramadan kita, menyempurnakan hitungan ibadah puasa kita. Ya, ini secara tekstual adalah menyempurnakan hitungan sampai 1 bulan lamanya. Jadi kita tuntaskan ibadah puasa kita selama 1 bulan, yang hitungan harinya, jumlah harinya bisa 29 atau bisa 30. Sempurnakan itu, jangan dikurangi dan jangan ditambahkan. Genapkan, sempurnakan sampai hitungan 1 bulan, 29 atau 30 hari. Mana yang kedua adalah sempurnakan ibadah puasa kita. Puasa yang mengajarkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akhlak. Sempurnakan, pertahankan sampai penghujung Ramadan dan pasca Ramadan. Ada ketaatan, ketundukan kepada Allah. Ada keimanan yang kokoh, yang kuat, sehingga di saat ibadah puasa kita akan tumbuh sikap kejujuran. Kita sadar sedang berpuasa, ketiadaan orang yang melihat kita untuk berbuka puasa. Tetapi
tidak melakukannya karena kita jujur. Kita sedang berpuasa. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Itu nilai kejujuran yang dibangun oleh akidah yang kokoh, yang kuat. Nilai kesabaran. Nilai kedisiplinan dalam beribadah kepada Allah. Nilai-nilai akhlak Islam yang kita bangun selama Ramadan ini, itu adalah upaya kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, yang kita akan bawa sampai dengan pasar Ramadan itu. Itu hal yang penting bagi kita yang menghendaki Idul Fitri. Sempurnakan hitungannya, sempurnakan ibadah kita, bangun kedisiplinan dalam beribadah, bangun nilai akhlak yang mulia yang akan menjadi benteng, yang menjadi dasar utama dalam mengarungi kehidupan ke depan. Terus yang kedua adalah dari kalimat walitukabirullah ala mahadakum. Yang kedua, orang-orang yang mendambakan dirinya Idul Fitri, maka hendaklah mengagungkan nama Allah, bertakbir, artinya mengagungkan nama Allah, mengecilkan diri kita. Betapa agungnya Allah, betapa besarnya kekuasaan Allah. Allah telah berkenan kepada kita, terus memberikan hidayah kepada kita. Hidayah iman Islam tetap ada dalam jiwa kita. Allah berkenan dengan rahmatnya Allah, tetap mempertahankan hidayah Islam, iman dalam diri kita. Maka dari itu di penghujung Ramadan ini, dan terlebih lagi di saat Ramadan berakhir, malam Idul Fitri akan kita temui, dan terus sampai di pagi 1 Syawal Idul Fitri kita gemakan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan nama Allah. Betapa besarnya Allah, dan mengecilkan diri kita yang berhak kita agungkan hanyalah Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha besar kekuasaannya, Allah yang menggenggam alam semesta ini, Allah pemilik alam semesta ini, Allah menciptakan, mengatur dan melihara alam semesta ini, termasuk menggenggam diri kita. Maka sepatutnya lah kita mengagungkan nama Allah dan mengecilkan diri kita. Tanggalkanlah baju kesombongan yang kita miliki hari ini, harta yang kita miliki,
jabatan yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, milik Allah. Maka kecilkanlah diri kita. Kita menjadi pribadi yang tawadhu, rendah hati. Jangan ada kesombongan sedikit pun dalam diri kita. Maka selanjutnya kita agungkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap yang dirahmati Allah, maka yang kedua, pribadi yang menghendaki dirinya Idul Fitri adalah kita sepatutnya lah untuk mengagungkan nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah. Kita adalah ya sangat kecil. Kita tidak punya apa-apa. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mengharapkan dirinya Idul Fitri adalah kata Allah, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Maka dari semua yang Allah anugerahkan kepada kita, apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, kehidupan, tubuh yang sempurna, ilmu yang kita dapatkan, harta yang kita miliki, anak-anak yang dititipkan kepada kita, udara yang segar di pagi hari ini, oksigen yang melimpah, kicau burung, kicau ayam yang membuat indahnya pagi hari ini. Semua adalah anugerah Allah. Itu menjadi sarana kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka terus menerus menjadi pribadi yang bersyukur. Bersyukur dengan hati kita. Yakini bahwa semua yang kita miliki hari ini adalah anugerah Allah. Bersyukur dengan ucapan kita bahwa apa yang kita miliki adalah anugerah Allah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Ucapkan dengan lisan kita. Di saat mendapatkan nikmat, maka bertahmidlah, bersyukurlah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan kita. Apa itu? Ya, ini adalah ketakwaan kepada Allah. Puncak syukur adalah ketakwaan kepada Allah. Apa takwa adalah? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawaihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah. Itulah syukur. Syukur dalam definisi yang sangat lengkap adalah menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita gunakan semua yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Gunakan tubuh kita untuk mengabdi kepada Allah.
Gunakan harta kita untuk mengabdi kepada Allah. Gunakan ilmu kita untuk mengabdi kepada Allah. Seluruh yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya, itu adalah menjadi sarana untuk mengabdi kepada Allah. Janji Allah dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka pastilah akan aku tambah nikmat itu. Dan jika engkau kufur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi pilihannya cuma ada dua. Ketika Allah berikan nikmat, apa kita mau bersyukur atau kufur? Kalau kita bersyukur, akan Allah berikan, akan tambah nikmat itu. Dan jika kita kufur, maka Allah akan mengazab kita dengan azab yang sangat pedih. Nah, kemudian bagi jiwa kita yang lalai dengan bersyukur atas nikmat Allah, Allah menegur kita dalam surah Ar-Rahman. Allah ulang-ulang 31 kali dalam ayat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang akan engkau dustakan? Maka dari itu, di penghujung Ramadan ini, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Itulah 3 hal yang menjadi sarana utama agar diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang Idul Fitri. Semoga Allah memberikan pertolongan hidayah kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.